Banyak yang bertanya tentang bagaimana kalau di sekolah asal atau induk sudah tidak tersedia formasi, atau di sekolah asal itu kebetulan tidak membuka formasi. Dan ada juga yang bertanya nih teman-teman, bagaimana cara pengisian formasi untuk pelamar umum atau pelamar prioritas. Jadi supaya bisa lebih paham, Mimin buatkan contoh skemanya ya. Jadi yuk simak videonya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang contoh skema pengisian formasi bagi guru prioritas dan pelamar umum. Karena banyak yang menyuarakan seperti ini teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Noki Sunaria yang mengatakan amin ya robbal alamin. Jadi Noki Sunaria ini mengomentari dari video yang telah diupload sebelumnya dan mengatakan bahwa amin ya robbal alamin, tempatkan kami yang lulus PG di sekolah asal. Jadi ada dari Rini Sumartini yang mengatakan juga, saya sudah lulus passing grade tapi kan sekolah saya tidak membuka. Lalu dari Abdul Qadir juga, mau pilih di sekolah sendiri tapi tidak buka formasi padahal nyatanya kurang. Dan dari Fatmawati yang mengatakan, gimana kalau tidak ada formasi di sekolah induk. Nah seperti itu teman. Jadi ini adalah kurang lebih unek-unek dari teman-teman yang sudah lulus passing grade tapi di sekolah asalnya tidak tersedia formasi. Dan telah dijawab oleh Pak Iwan Syahrir sebagai Dirjen GTK dalam sosialisasi pengadaan P3K tahun 2021 tentang mekanisme penempatan guru lulus PG, yang mana dikatakan bahwa individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing atau di sekolah asalnya. Dan apabila tidak terdapat kebutuhan atau tidak tersedia formasi di sekolah asal, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Maksudnya adalah jika di sekolah tempat kita mengajar tidak tersedia formasi atau tidak membuka formasi, maka kita akan ditempatkan pada sekolah yang masih satu wilayah kewenangan dengan sekolah kita. Jadi kalau kita ngajarnya setingkat SD atau SMP, maka kita tidak akan keluar dari kabupaten tersebut, dari satu kabupaten yang sama tersebut. Tapi kalau kita ngajarnya setingkat SMA atau SMK, maka kita tidak akan keluar dari satu provinsi tersebut. Jadi masih satu wilayah kewenangan dengan tempat kita ngajar. Seperti itu teman-teman. Kalau begitu langsung saja kita bahas contoh skemanya ya. Misalkan sebuah sekolah di Kabupaten Bulukumba tersedia formasi sebanyak 5 orang guru matematika. Sementara pendaftar itu ada dari sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Sementara pelamar untuk sekolah A itu ada 1 orang yang sudah memenuhi passing grade atau termasuk prioritas 1, kemudian 1 orang non ASN yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun atau pelamar ini termasuk pelamar dengan prioritas 3. Sementara pelamar dari sekolah B itu hanya 1 orang, yang mana pelamar ini adalah termasuk pelamar dengan prioritas 1. Sementara pelamar dari sekolah C itu 1 orang yang sudah memenuhi passing grade atau termasuk pelamar prioritas 1, dan 1 orang lagi adalah guru yang masa pengabdiannya baru 2 tahun. Nah, bagaimana cara pemenuhan kebutuhannya atau bagaimana cara pengisian formasinya? Yakni dengan mendahulukan semua pelamar prioritas 1 atau yang sudah passing grade untuk terlebih dahulu mengisi formasi yang ada. Jadi berapapun peserta atau pelamar dengan prioritas 1, maka ini akan mengisi formasi terlebih dahulu. Seperti pada simulasi di atas, bahwasanya ada 3 orang pelamar prioritas 1, yakni 1 orang dari sekolah A, 1 orang dari sekolah B, dan 1 orang dari sekolah C. Maka tentunya semua yang termasuk pelamar prioritas 1 ini akan mengisi formasi di sekolah A. Artinya sudah ada 3 orang yang
sudah mengisi formasi. Jadi teman-teman harus ketahui atau pahami bahwasanya meskipun ya asalnya dari sekolah lain, jika sekolah asalnya tidak tersedia formasi, maka tentunya pelamar prioritas ini akan mengisi atau memilih sekolah di satu wilayah kewenangan yang ada. Seperti itu. Jadi pelamar prioritas dari sekolah B dan sekolah C ini akan didahulukan untuk mengisi formasi pada sekolah A. Maka tentunya kita ketahui setelah 3 orang mengisi formasi di sekolah A, barulah kemudian kita ambil jenis pelamar yang lain. Maka urutan berikutnya yang mengisi formasi adalah dari pelamar prioritas 3. Sebagaimana kita ketahui, yang termasuk pelamar 3 ini adalah mereka yang sudah mengabdi paling sedikit 3 tahun seperti itu, dan tentunya sudah terdaftar di Dapodik. Nah, setelah masih tersedia formasi teman-teman, artinya di sini sekolah A itu barulah terisi 4 formasi, artinya masih ada 1 formasi lagi. Barulah kemudian kita mengambil 1 orang ini dari pelamar umum, dengan syarat ya teman-teman, tidak ada lagi pelamar yang termasuk pelamar prioritas. Semua pelamar prioritas sudah habis dan sudah mengisi formasi di sekolah. Barulah kita mengambil peserta pelamar umum untuk mengisi formasi yang kosong ini. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwasanya pelamar ini mengikuti tahap seleksi menggunakan cat UMBK. Berbeda dengan peserta prioritas 1 yang hanya menggunakan nilai seleksi P3K tahun 2021, sementara pelamar prioritas 2 dan 3 itu hanya melalui observasi kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Jadi untuk prioritas 2 dan 3 tidak ada tes lagi teman-teman, seperti itu ya. Jadi kesimpulan tentang urutan pengisian formasi ini adalah yang pertama, sekolah A ini akan diisi dari 1 orang dari sekolah A, 1 orang dari sekolah B, 1 orang dari sekolah C, yang mana 3 orang ini adalah orang-orang yang sudah memenuhi passing grade atau termasuk prioritas 1. Kemudian urutan keempat adalah peserta atau pelamar prioritas 3, dan urutan kelima adalah peserta yang termasuk pelamar umum. Pelamar umum ini akan mengisi formasi ketika tidak ada lagi pelamar prioritas yang belum mengisi formasi. Jadi paling terakhir pelamar umum akan mengisi formasi. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini terkait dengan bagaimana penempatan yang sudah lulus passing grade dan simulasi urutan pengisian formasi pada seleksi P3K tahun 2022. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.